Shalom. Selamat sore, apa kabar sore hari ini? Haleluya, luar biasa, puji Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, amin. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita diberikan waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita pergunakan waktu yang ada, amin. Kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kita boleh ada sore hari ini, amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan Tuhan, kebaikan Tuhan hari lepas hari Tuhan di dalam hidup kami, Bapa. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini Tuhan, bukti penyertaan-Mu bagi kami. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Itu merupakan suatu anugerah yang terindah di dalam hidup kami. Kami mau mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan, lewat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bawa pujian pengagungan kami yang termanis kepada Tuhan. Karena Tuhanlah segalanya di dalam hidup kami. Karena Tuhanlah fokus penyembahan kami, pusat penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap kehadiran kami Bapa benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu. Pakai kami menjadi pemuji-pemuji-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Lewat ibadah sore hari ini, berdaulat Engkau Tuhan. Dari awal pertengahan sampai kesudahannya, ambil alih ibadah kami ini Tuhan. Kami mau meraih janji Tuhan melalui ibadah ini Bapa. Karena kami tahu ini ibadah yang bukan biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa, ibadah yang mengandung janji. Karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah kami merasakan dan menikmati Engkau lewat ibadah ini, lewat hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada sore hari ini. Sebagai imam musik, sebagai imam pemuji Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk menghadirkan hadirat-Mu di tempat ini. Kami mau berglori Tuhan, menari-nari, memuji, memuliakan Engkau. Dan Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Pakai hamba-Mu Pastor Beba Afan Tuhan sebagai alat-Mu untuk menjadi saluran suara-Mu bagi kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Biar kami menangkap pesan Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Jemaat-jemaat yang sudah hadir, Engkau tetap memberkati Tuhan kesetiaan mereka di dalam mengiring Engkau. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi jiwa-jiwa jemaat-jemaat-Mu yang masih di perjalanan. Taruhkan roh sukacita bagi mereka untuk datang beribadah di tempat ini. Tuntun perjalanan mereka tiba di tempat ini penuh sukacita. Segala kuasa iblis yang coba mencuri sukacita anak-anak-Mu, yang coba mengganggu kami beribadah, bersatu hati kami tolak, katakan, hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Kami mengundang Engkau Roh Kudus hadir di tempat ini. Kuduskan tempat ini, layakkan tempat ini untuk menjadi tempat penuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami sore hari ini Bapa. Kami mengundang Engkau Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore dan selamat datang. Selamat kita beribadah, kita bersyukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dengan apakah kita dapat membalas segala kebaikan?
worship His holy name. Sing like never before, oh my son. I worship you. Sekali lagi katakan, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never I worship your holy name. Bless the Lord, my soul. Worship His holy name. Sing like never, sing like never. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dan kekal sampai kekal. Kita yang percaya kita akan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata sambil pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari ketika Tuhan, ya, Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ke alam kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu
saatnya. Yes. Mari sama-sama. Tidak saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, Kami berdiri di hadapan Allah, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, yang minta pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Yang selamanya. tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senang suku dan bangsa, berdiri di hadapan Allah dan doa satu suara Keselamatan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan bagi Dia selamanya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku.
Mari kita berdiri bersama-sama. Mengalami kuasa dari tempat mahal tinggi, Kau mulia, kau hadir di sini. hanya Bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. kuasa dari tempat mahal tinggi, Bapa mulia, Kau hadir di sini. Bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa kami tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa kami tenang, ku kan tenang bersamamu. Glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami hanya ingin memuji Engkau. Kami hanya ingin menyembah Engkau. Kami hanya ingin mengagungkan Engkau. Kami tenang karena Engkau bersama dan kami selamat. Kami rasakan damai, kami rasakan sukacita, kami rasakan kebahagiaan hari lepas hari. Bahkan kami tahu benar tahun 2022 adalah tahun yang Tuhan berikan buat setiap kami yang hadir. Tahun yang merupakan tahun yang beda dengan yang lain. Tahun yang bukan tahun di mana Tuhan pertolongan-Mu tidak akan pernah berhenti di dalam hidup kami. Oleh sebab itu sore hari ini ya Bapa, cuma satu yang kami rindu. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Kami mau duduk tenang. Kami mau buka mata, buka hati, buka telinga. Kami mau belajar firman Allah. Kami mau Tuhan ada rema khusus buat setiap kami. Ada hikmat buat kami. Kerinduan kami semua. Ketika kami mau mengaminkan setiap firman Allah. Kami percaya tahun 2022 ada tahun kemuliaan untuk nama-Mu Bapa. Tahun kemenangan buat setiap kami. Tahun janji Tuhan digenapi. Tahun di mana ya Bapa? Kami akan melihat anak-anak Tuhan dipromosikan, diangkat untuk mereka. Kami siap Bapa. Hamba-Mu siap dipakai. Setiap kesaksian nama Yesus dipermuliakan. Engkau ditinggikan di tempat ini. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Bersyukur karena kasih anugerah Tuhan. Kalau boleh dibantu sebentar angkat ke sini. Kayaknya lebih enak. Oke. Thank you. Saya kasih nama Tuhan Yesus pertama-tama selamat tahun baru. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini Tuhan bicara tentang bahkan ketika saya siapkan dalam beberapa hari ini yaitu Ebenezer. Amin. Semua rasakan Ebenezer. Amin. Sampai hari ini kita masih boleh masuk tahun 2022. Amin. Saya percaya bukan karena kita sehat tapi anugerah. Teman-teman ada yang sehat belum tentu bisa nyebrang. Tapi saudara dan saya kita boleh masuk di tahun ini. Luar biasa. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nggak pernah berhenti loh Tuhan Yesus. Kalau saya boleh bersaksi sedikit sebelum masuk ke di dalam lagi firman Tuhan. Saya rasa hampir semua kita sama. Ngalami begitu banyak pergumulan-pergumulan di tahun 2020, 2021, 2 tahun selama pandemi ini, dan kita terus berdoa 2022 udah mulai ada pemulihan. Amin. Kita udah bisa kumpul, udah datang ibadah. Bahkan waktu tahun 2021 saya bilang begini, Tuhan Yesus 2 tahun loh saya bekerja, kita semua bekerja di tengah-tengah badai.
Tapi kita lihat Tuhan gak pernah tinggalkan. Amin. Saya ngalami Bapak Ibu, aduh pergumulannya difitnah orang, ngalami perkara-perkara yang besar, ngalami hal-hal yang boleh dikata kayaknya udah di ujung tombak. Seperti kesaksian saya beberapa bulan yang lalu, yang harusnya gak bisa tertolong secara manusia. Tapi saya lihat di bulan Desember di akhir tahun, banyak hal yang Tuhan buktikan bahwa doa Bapak Ibu dan saya lebih berkuasa daripada masalah. Amin. Dan saya lihat satu selesai sudah. Terus saya mulai lagi lihat yang kedua, ada lagi pertemuan, selesai lagi. Pertolongan Tuhan gak pernah berhenti. Terus ada lagi satu, selesai. Bahkan yang luar biasa buat saya, dalam satu hari yang sama, sampai sekarang, wah Tuhan, yang ini selesai, yang ini selesai, yang ini selesai, yang ini selesai, yang ini selesai. Hari Senin saya nggak lupain, hari Senin semuanya beres. Sampai ini membuat saya lihat, sampai di sini Tuhan menolong. Nggak pernah setengah jalan Tuhan. Kelihatannya waktu kita berjuang kayaknya Tuhan nggak fair dengan hidup kita. Kayaknya sepertinya doa saudara bukan apa-apanya, nggak ada yang dengar. Sepertinya Tuhan kita nggak hidup. Tapi saya lihat benar-benar akhir ujung Desember, itu sebabnya saya percaya kalau Tuhan sudah tolong di tahun 2021, apalagi tahun 2022, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Wow. Nah sekarang kita sama-sama, kalau Bapak Ibu ingin tetap ditolong di tahun 2022, banyak para ekonomi katakan bahwa 2021 ini bukan tahun yang gampang, tapi tahun yang harus kita fight. Kata orang Korea, fighting, ya kan? Tahun yang harus kita fight. Kenapa? Karena banyak yang tertinggal di 2020 dan 2021 yang harus diselesaikan di 2022. Bahkan di tahun 2022 itu kita nggak bisa kalau kita santai-santai masa bodoh selesai udah geletak. Maka itu kita harus bangkit lagi, harus bangun lagi. Bangunkan jemaat Allah yang biasanya cuma pakai di rumah, di TV, santai-santai, pakai baju tidur, terus yang lagi nonton, terus kita ikut menyembah. Sekarang harus ada lagi di rumah ibadah. Ini gak gampang, harus dibangkitkan lagi imannya, disemangatkan lagi. Nah, itu sebabnya suatu tema kalau sudah lihat Tuhan tolong kita di 2022, sampai di sini Tuhan menolong kita. Udah sampai di sini loh, saudara lihat Tuhan tolong. Masa nggak percaya sama Tuhan Yesus? Sampai di sini Tuhan tolong Bapak Ibu. Masa kita masih ragu dengan masa yang kemarin? Sampai di sini dibukain pintu. Masa kita masih belum percaya? Coba lihat dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesama. Ia menamai Ebenezer. Sebagai bukti ditandai Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Siapa yang nggak ngerasain Tuhan tolong? Boleh angkat tangan, nanti kita berdoa. Siapa yang saat ini tertekan, yang merasa bahwa Tuhan tidak pernah tolong saudara? Saya percaya kita ditolong. Amin. Kita percaya walaupun air mata, Tuhan tolong sampai dikasih tugu, dikasih ini loh. Ini bukti bahwa Tuhan tolong. Bahwa Tuhan tolong saya dengan perkara-perkara saya, Tuhan tolong. Bukti ketika saya ingin dihancurin, dijatuhin oleh orang, Tuhan tolong. Bukti ketika saya nggak dianggap, Tuhan tolong. Saya nggak taruh museum, tapi saya bersaksi. Kemana-mana saya bersaksi. Tadi malam saya dengar suami saya masih bersaksi bagaimana Tuhan tolong hidup kami yang bukan siapa-siapa. Nah, untuk saudara saya melihat Tuhan tolong. Tadi pagi 2 kali saya khotbah, saya bicara bahwa kalau saudara saya ingin lihat kemenangan, ingin lihat janji digenapi, ingin lihat mimpi-mimpi dinyatakan, ingin lihat tahun 2020 tahun yang beda, tampil beda dengan saya, dengan yang lain. Maka firman Tuhan tadi pagi, nanti bisa lihat di YouTube, itu bicara Mazmur 1. Dan saya percaya itu firman ada dasar. Karena itu sekarang saya naikin lagi di atasnya lagi. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Supaya kita punya sikap yang tegas mencintai Tuhan. Maka kita akan lihat. Nah, oleh sebab itu sore hari ini suatu tema adalah Ebenezer.
saudara saya. Tadi pagi juga saya bersaksi. Kemarin anak saya ulang tahun. Sepertinya sepele, tapi saya lihat Tuhan terus tolong. Nah, ketika anak saya ulang tahun yang ke-16 tahun, anak yang paling kecil, dia bilang, mama saya mau bikin ulang tahun tapi maunya di luar, outdoor. Karena anak sekarang maunya outdoor. Oke, kita ada kolam renang di rumah, outdoor. Tapi udah gak sempat pasang tenda dan anak umur 16. Jadi saya pikir bukan perkawinan, gak mungkin pasang tenda. Nah, ketika dia mau outdoor, gayanya pun mau kayak kakaknya, udah lesehan. Jadi lesehan bener-bener di outdoor. Makanan di luar. Dia bilang nanti ada live musik di luar juga. Terus dia minta backdrop, minta di dekor semuanya. Tapi di luar, sampai orang yang bilang, Bu, kalau hujan gimana sayang, ibu udah bayar saya, terus luntur nih semua. Saya bilang udah dikerjakan aja, nggak hujan. Tapi nggak mungkin Bu, lihat aja Bu, awan udah gelap banget. Ya nggak apa-apa, dikerjakan aja, dilanjutkan. Karena nggak, memang udah dipesan backdrop untuk di luar. Sebelum itu saya udah berdoa sama anak saya. Saya bilang, kamu mau di outdoor harus punya iman. Karena mendung nih. Ayo mah, aku mau. Ya udah, ayo kita berdoa. Berdoa. Punya iman untuk itu? Yes. Doa sama-sama di kamar. Saya mah yang ulang tahun berdoa. Kami berjerit depan Tuhan. Kami minta sesuatu dari Tuhan. Kami minta cuaca terbaik. Kami minta acara yang bagus, minta segala macam. Selesai berdoa, semua kerjaan lanjut. Gak taunya 1 jam kemudian, bener, hujan deras. Itu kayaknya kayak meluntur, balon-balonnya ditutup. Makanan saya udah tahu. Waktu saya lihat hujan, saya nggak pengen melihat gitu. Saya nggak mau lihat masalah nggak dilihat aja, dia udah ngotot sama kita. Ngapain saya lihat? Jadi waktu saya lihat hujan titik-titik brrrr begitu, saya lagi tadi ngerapi mau beresin, lari ke kamar. Saya lari ke kamar. Ada kakak saya bukan Kristen, dia melihat. Dia juga tahu pasti saya ngapain. Saya lari ke kamar, saya langsung duduk, saya bilang, Tuhan, saya langsung nyembah. Terima kasih untuk hujan, terima kasih untuk cuaca. Tapi iman saya beda. Iman saya dalam nama Yesus jadi berhenti. Iman saya Tuhan Yesus, saya pengen anak saya bersuka cita. Tapi kalau Tuhan bilang dengan hujan ini suasana akan lebih meriah, saya ambil. Tapi kalau Tuhan boleh saya minta. Saya lihat, saya intip dari kamar saya, kelihatan kolam renang saya. Jadi kalau hujan kelihatan jelas kalau di kolam kan. Wih, deras, air jebur di kolam. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya punya iman. Dalam nama Yesus hujan berhenti. Dalam nama Yesus hujan berhenti. Tapi hujan makin deras, saya bilang, saya percaya hujan berhenti. Saudara, sampai memang banyak orang yang bilang, keluarga saya khususnya, dipikirnya saya dukun hujan. Dipikirnya saya kalau hujan apa? Pawang hujan. Karena saya juga pernah bersaksi waktu anak saya mau nikah. Dan ini bukan sekali, sering. Waktu suami saya jadi komandan batalion di sini juga sering anggota bilang, udahlah Pak, pakai pawang. Enggak ada pawang-pawangan. Pak Henry masih bukan orang Kristen. Sudah enggak. Jadi mereka pikir saya pawang hujan. Dan pada saat itu benar saudara, pas saya keluar, itu hujan masih deras. Saya keluar tapi hati saya udah berubah, iman saya beda. Saya tahu saudara kayak gini. Sampai kali ini hujan, nggak apa-apa, dibersihin cuaca. Ntar lagi juga berhenti. Jadi nggak apa-apa, dilipat aja, ntar lagi kita pakai. Nggak lama Bapak Ibu, 15 menit kemudian Pak Konrad juga pas datang. Itu hujan berhenti total. Tepuk tangan dari Tuhan. Orang bilang di pasar Minggu deras, di sana deras, berhenti di tempat kami, berhenti total sampai malam ya, berhenti total kan hujannya. Dan itu benar. Anak-anak saya menikmati acaranya. Kelihatannya kecil ya, kelihatannya cuma cuaca, cuma hujan saudara. Nah kalau saya lihat, ini pertolongan Tuhan. Saya ngebayangin anak saya umur 16 tahun ini, dia cuma sekali ulang tahun, dia udah berharap. Dari berapa kali saya di Bali, dia udah, Mama nanti aku mau begini, Mama aku mau begini, aku udah buat begini, aku udah buat gini. Terus tiba-tiba kalau itu hujan gak berhenti, apa enggak dia sedih? Bukan cuma sedih, sudah buat duit, makanan berantakan, semua yang didekor berantakan. Tapi lihat Tuhan tolong. Nah sekarang pertanyaannya, mau nggak Tuhan tolong di tahun 2022? Mau nggak saudara Tuhan tolong bahwa sampai di sini loh Tuhan kasih tolong kita, dimanapun Tuhan tolong. Kunci yang pertama, 1 Samuel 7 ayat 3 katakan begini, kalau saudara ingin lihat Tuhan tolong. Tadi pagi saya udah, kalau bisa dibuka di YouTube-nya, tadi pagi kita bilang bagaimana kuasa orang benar. Orang benar itu pasti ditolong Tuhan, nggak mungkin enggak.
Amin. Kalaupun sekarang kelihatannya enggak apa-apa, sabar aja. Nanti saudara lihat akhir Desember, dalam waktu 1 hari Senin, semuanya beres 5 masalah saya. Yang satu udah bertahun-tahun, yang kedua lagi masalah sepanjang tahun yang berat banget, yang ketiga lagi selalu saya dijatuhkan dengan masalah ini, yang keempat lagi saudara itu diungkit-ungkit terus. Kok sampai hari Senin selesai semua? Kelihatannya kok gampang banget, mudah banget. Kalau bukan Tuhan yang tolong, gak mungkin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ayat juga katakan demikian, kalau saya ini tolong. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Dari pergumulan-pergumulan, orang Filistin itu bawa pergumulan, orang Filistin itu bawa badai, orang Filistin itu bawa pencobaan. Kalau kita ingin lepas dari itu semua, yang pertama firman Tuhan katakan berbaliklah. Berbalik sungguh-sungguh, milita, berbalik jangan setengah-setengah, berbalik melekat kepada Yesus, melekat benar-benar melekat. Ini komitmen saya di 2022. Saya bilang Tuhan, 2020-2021 saya kerja gak berhenti-berhenti. Di tengah-tengah badai pandemi saya kerja. Orang pada work from home, saya gak pernah work from home. Kantor saya terus dibuka. Ada berapa kantor disegel karena mereka kerja. Saya nggak pernah disegel karena memang ada surat yang diwajibkan saya harus kerja, perusahaan saya. Jadi nggak pernah libur. Bahkan di tengah-tengah pandemi proyek makin diberikan buat saya, sehingga nggak pernah berhenti sekali. Dan pada waktu Desember saya bilang Tuhan Yesus, apa yang saya kerjakan saya sudah terima sekarang. Hasilnya saya terima. Tahun 2022 saya mau beda. Saya mau beda, saya mau cari jiwa Tuhan Yesus. Saya mau melayani. Kerjaan diikuti nggak pernah berhenti. Saya mau cari jiwa. Saya pengen KKR lagi. Saya ingin pergi ke luar lagi untuk cari jiwa, cari jiwa, cari jiwa. Itu doa saya di bulan Desember. Hari Natal lihat, Allah kita benar-benar hidup, saudara. Hari Natal saya datang ke rumah besan saya, saudara. Nggak taunya ada keluarganya yang datang. Dia katakan, Bu Fiba, ini kami dari gereja-gereja dari bagian timur, Indonesia bagian timur. Gereja-gereja mau akan ada acara Natal di bulan Januari awal. Kami sepakat minta Ibu Fiba yang khotbah. Saya nggak pakai ingat jadwal, saya siap. Sampai keluarga saya bilang, bener Bu, Ibu kan lagi sibuk. Nggak, saya siap. Dia nggak tahu keinginan hati saya pengen pelayanan, saya pengen jiwa, saya pengen KKR. Saudara, tapi Tuhan tahu. Allah tahu, Allah langsung disediakan nih. Dan tiket sudah kelar, Rabu ini saya berangkat, hari Jumat, hari Kamis, Rabu Kamis saya pelayanan atau jam Jumat kembali ke Jakarta. Saya bingung lagi di rapat karyawan saya lagi di luar kota, saya lagi rapat, saya bilang begini dengan waktu rapat Zoom. Tahun 2022 saya mau beda. Ini bukan orang Kristen saya ngomong. Saya mau beda ya. Tahun 2022 saya hanya mau kerja di kantor 3 hari. Selanjutnya saya akan di luar. Saya mau KKR, saya mau pelayanan. Jadi tolong semua anak-anak saya delegasikan pekerjaan saya ya. Saya mau cari jiwa. Dan disetujui saudara. Dan saya lihat benar. Ketika kita benar-benar ingin melayani Tuhan, melekat lebih dalam lagi dengan Tuhan, berbalik kepada Allah, saya percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Saudara, ketika engkau kata dalam nama Yesus sudah berhenti, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus penyakit ini sembuh, saudara. Dalam nama Yesus pekerjaan ini, saya percaya itu. Oleh sebab itu melekat sungguh-sungguh dengan Allah. Yang kedua dikatakan begini, buang berhala. Jika kamu berbalik pada Tuhan dengan segenap hati, jangan setengah hati, dengan sungguh-sungguh, buat sesuatu apa yang beda supaya kita berbalik dengan Allah. Dan yang kedua, maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret. Saudara, ini yang perlu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh berbalik, kita nggak bisa jauhkan. Maka kita jangan setengah-setengah. Saya selalu katakan bagaimana Abraham, Kejadian 12. Abraham ketika dia tinggalkan kampungnya, daerahnya,
Dia nggak setengah-setengah. Tuhan bilang di balik tembok ini ada tanah perjanjian yang luar biasa. Kamu kesana Gi. Abraham mau kesana, dia bisa aja dia berangkat sendiri. Entarlah ya istri belakangan, aku cek dulu. Kalau oke aku jemput. Kalau menjaminkan, meyakinkan, oke tempatnya aku jemput. Enggak, Abraham nggak mau setengah-setengah. Dia tahu di balik tembok ini, di balik tanah yang dia belum pernah lihat ada janji Tuhan. Ada yang bilang, ayo istriku ikut, semua pembantuku ikut, anakku ikut. Sampai saya selalu lambangkan begini buat hidup saya. Ini Abraham kepalanya, Kejadian 12 ayat 4 ayat 5. Ini kepalanya Abraham, ini badannya istrinya, ini Lot saudaranya, ini harta bendanya budaknya. Waktu dia pergi, di situ ayat katakan bahwa dia pergi semuanya, membawa semuanya, nggak ada yang kejepit. Nah sering kali kita setengah-setengah, ada harta yang kita tinggalin di sini, ada masa lalu kita yang kita tinggalin di sini, ada perzinahan yang kita tinggalin, ada sampai kita tinggalin, sampai kita udah melayani kita masih berzina. Kita sudah melayani, kita masih nipu sana nipu sini. Kita masih melayani, kita gosip sana gosip sini. Akhirnya lihat, gak pernah maju, seperti kayak layangan dimainin sama iblis. Ulur, tarik, mau pelayanan, monggo, tarik lagi. Udah mau deket, tarik lagi. Kenapa? Karena masih ada yang belum dibereskan. Alkitab kata berbaliklah, maka jauhkanlah para asing itu dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan. Buktikan bahwa kita berbalik. Buktikan bahwa saudara saya benar-benar mau. Saya bilang jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah akan cuma begini doang, akan cuma begini, akan cuma begini, selesai. Saya bilang sama orang yang selingkuh-selingkuh saudara, kalau mau berhenti, hapus, delete teleponnya, blok. Tapi kan cuma teman, blok. Karena ketika kita setengah-setengah, kita akan kembali lagi. Firman Tuhan jelas katakan, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan. Gimana pelayanan? Gimana setia dengan Tuhan? Bagaimana memberi dengan sungguh-sungguh? Saya nggak tahu talenta kita masing-masing berbeda. Tunjukkan itu, tunjukkan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu, ya, melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Lihat, saudara dan saya, ketika kita membuang semuanya, nggak kompromi, maka bagian Tuhan bela kita. Amin. Dan saya lihat hari Senin, hari yang benar-benar kayaknya masa sehari selesai sih. Saya aja nyelesain itu masalah sampai bertahun-tahun nggak kelar. Belum cuma itu lagi, hari Senin pekerjaan yang bolak-balik mempermalukan saya. Kok hari Senin itu selesai? Selesai saudara, satu hari selesai. Karena Tuhan yang tolong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu poin yang pertama. 1 Samuel 7 ayat 3. Berbalik dengan sungguh-sungguh. Ayo Tuhan berdua. Saya mendengar sahabat saya Nindi Elis dipanggil Tuhan. Terus kemarin lagi nggak kebetulan tadi Pak Minggu setelah itu nyanyi di Ciputra ketika saya khotbah. Udah bertahun-tahun sejak Diana almarhumah dipanggil Tuhan, kami sudah gak pelayanan lagi sama Minggus. Terus katanya dia ketemu anak-anak bilang, kok mama bisa ketemu sama Minggus? Bilang, iya. Nah akhirnya bilang, ayo aku pengen pelayanan. Sedang disatukan sama Tuhan. Ini ada Pak, ini mau gak? Yuk kita pelayanan lagi yuk. Kita kemana? Disatukan lagi. Tadi dia bersaksi sejak istri meninggal saya gak pernah pelayanan. Tuhan tahu saya rindu, dikumpulin lagi. Waktu saya dengar sahabat saya Nindi dipanggil Tuhan, teman rohani, saya bilang Tuhan lihat sampai akhir loh dia melayani kau. Dia dipanggil, jangan sampai kita dipanggil Tuhan, tadinya kita melayani, pas dipanggil Tuhan kita lagi aneh-aneh. Maka itu Tuhan bilang, dan aku berbalik dengan sungguh-sungguh. Karena kunci yang kedua, jika kita berbalik dengan sungguh-sungguh, lihat ayat 8a-nya. Ada satu kerinduan. Ada kerinduan yang tadi pagi saya khotbah. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia mencintai Tauratnya, dia mau sungguh-sungguh berdoa, dia mau sungguh-sungguh baca Alkitab. Lihat ayat 8-nya. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Saudara lihat, Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong. Saya tahu benar Tuhan tolong.
Saya berapa kali bersaksi, saya punya mentor yang umurnya 93 tahun ini 94. Kemarin masuk rumah sakit mentor saya. Ya buat kita orang udah 94. Masuk ICU. Gak kasih kabar saya. Pada waktu hari Selasa, istrinya telepon. Saya panggilnya Pak Ben. Lagi di ICU. Loh, kenapa ibadah? Udah gak usah ngajar. Fokus aja di rumah sakit. Oh nggak bisa, kita udah komit. Enggak apa-apa, enggak jangan. Kita mau ngajar. Kan Selasa Kamis ngajar saya. Hari Kamis saudara, dia telepon saya lagi. Jam 7, waktunya saya belajar Alkitab. Saya lagi di Bali. Terus saya telepon, dia telepon, ini si Opa sudah datang. Loh, udah kuat? Sudah. Lah, kenapa ikut? Tadi di tempat tidur, saya lagi mengantar cucu sekolah, diam-diam dia minta orang bawa ke ruang kerjanya karena mau ngajarin saya lagi Alkitab. Saudara bayangin, umur 93, baru keluar dari ICU berapa hari, harusnya tinggal tidur, dia minta, dia paksa orang yang jaga bawa ke ruang dia punya ruang doanya mereka. Udah duduk, saya ingat video, ya ampun air mata saya keluar saudara. Umur dia tinggal 94. Buat saya kalaupun dia nggak ngajar saat itu nggak apa-apa, tapi dia mau tetap. Bahkan dia katakan, Viva, kami harus tetap berseru. Kalau tangan kami terangkat berseru, lihat pertolongan Tuhan. Dan ini membuat saya diakui Tuhan Yesus. Dan saya bersaksi kemana-mana. Sekarang saya ngerti. Bahkan waktu saya holiday di Bali ketemu hamba Tuhan, saya bilang, ini saya ceritakan, karena lagi makan breakfast, dia lihat saya lagi belajar Alkitab. Mereka bilang, orang kayak begini nih, pendoa kayak begini. Saya bilang, dia nggak berhenti berdoa buat saya, bukan karena duit. Saya udah keadaan hancur pun waktu itu dia nggak pernah minta duit. Ongkos dia nggak pernah minta. Ya kalau saya diberkati saya kasih mobil yang normal lah. Kalau saya nggak kasih terlaluan sayanya. Tapi dia nggak pernah minta duit. Dia berdoa, dia mau sakit deh. Dan mereka lihat. Terus saya bilang, tahu nggak? Masalah saya sabrek-abrek. Persoalan saya, saudara bayangin dengan keadaan saya. Uang bukan anak konglomerat, proyeknya proyek besar. Saya bukan lulusan yang sarjana. Tantangannya masih banyak. Tetapi kenapa bisa lewati? Karena ada tim doa yang berdoa. Ada para hamba-hamba Tuhan, para gembala, bukan gereja besar, dan ketua sinode yang berdoa buat saya. Mereka berteriak berdoa. Dan firman Tuhan bilang ayat 8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami. Ini Samuel, dan jangan berhenti. Jangan berhenti berdoa untuk gembala saudara Pak Konrad. Jangan berhenti berdoa untuk koordinator saudara. Jangan berhenti berdoa untuk suami saudara. Jangan pernah berhenti berdoa buat anak-anak saudara. Jangan pernah berhenti berdoa buat istri saudara. Terus berdoa untuk usaha pekerjaan. Jangan berhenti. Dan itu yang membuat yang tadinya saya nol, hancur-hancuran, rumah 12 habis semua, habis saudara. Dan saya bilang, kalau orang bilang katanya pendeta, ini pendeta bangkrut, iya memang saya mengalami pergumulan seperti itu. Saya mengalami proses hancur-hancuran. Tapi kalau sekarang saya bangkit dan Tuhan berkati, berkelimpahan. Karena apa? Karena mereka tidak pernah berhenti berdoa. Bahkan saya bilang, nih lihat nih, karyawan saja nggak hafal proyek saya. Mereka hafal satu angka jumlah apa yang saya lakukan, mereka hafal. Jangan berhenti berdoa buat kami, supaya dia menyelamatkan kami dari tangan orang. Karena hanya kuasa Tuhan, hanya karena Ebenezer kita bisa keluar dari tahun 2021. Amin. Karena pertolongan Tuhan. Hidup saya tergantung dengan doa. Jadikan tahun 2022 ini tahun doa. Jadikan tahun ini tahun dimana ketika engkau berdoa bisa terjadi. Ketika engkau, tapi doa kita supaya tidak menjadi doa yang munafik, maka itu harus jadi orang benar, supaya doa kita berkuasa. Di sini ada karakter yang dibarui, di sini ada kerinduan untuk melayani, di sini ada power kuasa orang benar. Maka saudara kalian mujizat. Amin. Itu pun bukan berarti bebas dari masalah. Itu pun bukan berarti saudara selesai steril, enggak. Tantangan masih banyak. Tapi kita percaya ketika kita enggak berhenti berdoa, saudara dan saya, kita akan lihat kemenangan. Lihat Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 8. Bagaimana kuasa daripada doa.
Demikian firman Tuhan. Ayat 11. Dan ayat 11 ya, ayat 11 ya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saya lihatin. Bukan karena orang Israel hebat, tapi lihat, ketika Musa mengangkat tangan, lebih kuat. Musa pegel, Musa capek, Musa sibuk, Musa segala macam, turun aja tangannya, langsung lemah. Ini kita. Maka itu perlu tim doa. Maka itu di sebesar apapun, sekecil apapun keluarga saudara, harus ada yang berdoa buat kita. Harus ada. Saya Senin Rabu ada tim doa. Dari tahun 97 sampai hari ini, Selasa Kamis saya punya tim doa. Belum lagi anak saya berdoa. Waktu saya ngambil pergumulan yang luar biasa di bulan November, Desember kemarin saudara. Ketika hari Senin saya harus pergi, itu ada supir saya yang selalu ngantar saya hari Senin. Itu pagi-pagi jam 6 dari Amerika, mentor saya udah telepon. Fiba, hari ini ya? Iya. Kamu harus siap. Yes. Doa dulu dari Amerika. Satu lagi telepon lagi dari Amerika. Fiba, nggak berapa lama Pak Konrad telepon. Fiba, nggak berapa mentor saya telepon. Fiba, sampai saya nangis, Tuhan. Hamba-hamba Tuhan berdoa buat saya. Jadi kalau nggak menang nggak mungkin. Belum anak-anak saya berdoa. Musa turunkan tangan, musuh kuat. Musa naikkan tangan, musuh kalah. Maka penatlah tangan Musa ayat 12. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Itu perlunya teamwork. Itu boleh kerja sama. Gak bisa istri jalan sendiri, suami jalan sendiri, bos jalan sendiri, pelayanan, gembala jalan sendiri. Teamwork. Karena gak kuat sendirian, badannya banyak banget, gak kuat. Waktu tangan udah pegel, capek ngangkat terus, ada orang yang menopang. Ada orang yang menopang. Mentor-mentor saya menopang saya terus, walaupun mereka di Amerika, walaupun mereka ada di Bekasi, mereka topang terus. Karena mereka tahu kita akan berperang. Saudara ingin menang, semua tergantung doa. Amin. Mau lihat mujizat, tergantung doa. Hujan berhenti, kalau tadi nggak berdoa saya percaya itu hujan udah kencang banget saudara. Tapi lihat, karena doa hujan bisa berhenti. Bahkan firman Tuhan katakan, buka sama-sama Lukas 18. Kuasa doa. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka apa? Mereka harus. Lukas 18 ayat 1 coba. Lukas 18 ayat 1 ya sama-sama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa. Lihat, mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Tapi pagi saya tekankan, baca Alkitab. Saya nggak mau ngomong mimpi, tapi orang yang suka baca Alkitab tadi dikatakan orang itu akan bijaksana. Orang yang baca Alkitab, orang itu akan melebihi kepada yang 10 kali lipat dalam kitab Daniel. Orang yang baca Alkitab, orang itu akan menjadi orang pandai, orang yang berhasil. Nah lihat, orang yang berdoa harus berdoa. Saudara akan lihat mujizat nanti. Bulan Februari lihat mujizat, Maret lihat mujizat, April lihat mujizat. Karena doa. Jangan jemu-jemu selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Memang ketika mau berdoa baca Alkitab banyak banget godaannya. Nggak usah Bapak Ibu, saya juga lagi enak-enak baca Alkitab. Tadi saya bilang, siapa di sini jemaat yang baca Alkitab 10 pasal sehari? Kalau ada saya kasih hadiah nih, nanti datang 5 pasal. Gak apa-apa, bukannya sombong, gak apa-apa, supaya memotivasikan yang lain. 5 pasal. Ah, puji Tuhan, Ibu nanti kita kasih hadiah deh. Saya lagi bagi-bagi hadiah bonus kemarin ya. Bagi gak apa-apa. Puji Tuhan. Kembali. Masih baca kitab sama takor di bandar. Yang 3 pasal. 3 pasal.
Pak Yohanes luar biasa toh. 2. Nggak apa-apa, 1 pasal juga boleh. 1 pasal saya tahu. Ayo, yang setengah pasal, 1 ayat, terlaluan kalau enggak. Ayo, sama-sama. Saya juga. Saya lagi komit 3 pasal. Jadi sekarang udah di Kejadian 25 sampai Kejadian 27. 25, 26, 27 malam ini harus selesai. Tapi jujur, waktu baca Alkitab ngantuk. Jujur, waktu baca Alkitab lagi enak-enak, tiba-tiba ada aja WA yang masuk. Lagi enak-enak baca Alkitab, tiba-tiba pengen marah. Lagi enak-enak baca Alkitab, ada yang diingat sesuatu. Karena apa? Karena iblis tahu orang yang suka baca Alkitab itu kuasanya. Coba lihat tadi, saya ulang lagi di firman Tuhan tadi pagi. Orang yang suka baca Alkitab itu beda, saudara. Mazmur 1 ayat 2, coba. Orang yang suka baca Alkitab, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya waktu siang dan malam. Akibatnya apa, coba? Mazmur 119 ayat 97, itu akibatnya. Mazmur 119 ayat 97. Dapat? Aku merenungkannya sepanjang hari. Terus coba lihat ayat 98-nya. Ayat 98-nya. Apa tuh? Perintahmu gak tuh? Ini orang yang suka baca Alkitab, membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab misalnya itu ada pada aku lebih bijaksana. Musuh-musuh bukan teman loh, musuh yang mau ngancurin kita lebih bijak. Nah, menang karena kita bijak. Bahkan ayat 99-nya gak cuma bijak, lihat ayat 99-nya. Ini akibat orang baca Alkitab. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajar. Lebih pintar dari mentor kita. Lebih berakal budi. Sebab pernyataan-pernyataanmu kurenungkan. Lebih hebat dari dosen kita. Lebih hebat dari orang tua kita. Kalau kita baca Alkitab, akhirnya saya mikir bener juga ya. Padahal ijazah saya cuma SMP. Saya harus perbaiki pesawat. Saya punya izin memperbaiki pesawat. Di depan saya itu orang asing 90 orang yang jago bikin pesawat. Yang di dia punya negerinya itu cuma engineering pesawat. Di kampungnya dia, sekolah engineering pesawat. Tapi benar saya lihat, dia nggak bisa ngomong, saya bisa ngomong. Saya lihat ada lagi jurusan ITB. Saya lihat ketika ada masalah, mereka seperti kayak ke stuck gitu loh. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai saya bilang, aduh kamu tuh kan S2, kamu ITB, kamu begini. Masa nggak bisa? Nah sementara saya ijazah SMP, karena rupanya ini lebih berakal budi. Kalau saya tanya, lo baca Alkitab nggak? Bukannya kita sombong, enggak. Ya iyalah pantesan. Tapi kita baca Alkitab. Apalagi kita punya S1, apalagi kita punya S2. Tadi saya tanya sama saudara saya, kamu baca S1, Samrat ulangi lagi. Baca Alkitabnya? Enggak, yang ini. Coba baca Alkitab. Otaknya tajam. Bahkan ayat 100 katakan, lebih mengenal apa artinya lagi. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang tinta-tintaku. Lebih mengenal akan janji Tuhan dari orang-orang tua yang dulu yang katanya sejarah kata begini. Lebih tahu karena baca Alkitab. Nah hari ini tambah sore ini doa. Udah baca Alkitab, doa, coba saudara. Percaya saya terlalu percaya orang yang baca Alkitab dan doa. Pasti, mungkin sepanjang tahun kelihatannya kita lemah, kelihatannya kita nol, kelihatannya kita besar. Tetapi lihat, hari Senin semuanya beres. Amin. Yang terakhir saudara, firman Tuhan buat saudara dan saya. Orang-orang yang mau melihat pertolongan Tuhan di tahun 2022. 1 Samuel 7 ayat 9. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan, nah orang-orang yang mau melihat pertolongan Tuhan, maka lihat, ketika dia berdoa, itu semuanya dirubah, pikirannya berubah,
pikirannya mengerti akan rencana Tuhan, mengerti akan janji Tuhan, mengerti menjadi positif. Pikirannya ini sama saya kata menjadi positif. Dia tahu benar bahwa oke, Tuhan yang berperang nih. Dia tahu benar pasti Tuhan tahu. Makanya tuh lihat, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan kepadanya pada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel bersembah pada Tuhan, baru orang Israel, maka Tuhan menjawab. Jadi waktu dia persembahkan, doanya memang belum dijawab. Tapi kenapa dia berani persembahkan? Karena dia punya iman tahu bahwa doanya dijawab. Imannya beda. Waktu saya doa, hujannya masih turun, bahkan makin lebat. Tapi saya keluar, saya cuma bilang, udah lanjutin aja, ntar lagi kok, ntar lagi nih Pak, ini cuma dibersihin cuaca, ntar lagi kita lihat. Kita akan pakai ini karpet akan dikembalikan lagi. Mungkin orang ketawa, ibu ngoceh, lihat aja hujannya deras, kok bilang ntar lagi, bener ntar lagi. Ketika mereka lihat ntar lagi, mereka cuma cengisan. Tapi kami sudah menyembah Tuhan, sudah membawa korban bakaran, membawa persembahan buat Tuhan. Orang yang suka berdoa, imannya beda, saudara. Mentalnya beda. Imannya akan melihat yang positif. Imannya tahu benar janji Allah. Itu untuk orang-orang yang berdoa. Amin. Yesaya 52 ayat 12. Firman Tuhan katakan demikian. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Lihat nih, kalau orang berdoa nggak heboh, nggak panik, nggak bingung, nggak khawatir. Waktu dikatakan proyek kamu dibatalkan, dia mending kalau ratusan triliun, saudara. Saya dengan anak, gak usah nanya, batal. Saya nggak panik, saya nggak bingung, tenang. Akhirnya kembalikan lagi. Anak saja bingung, kok mama tenang. Tapi dia nggak pakai nanya, tahu mamaku pendoa. Tim doa tiap Selasa Kamis Tuhan, proyek ini boleh nggak? Yang ini boleh nggak? Yang ini gimana Tuhan? Kalau yang ini gede banget Tuhan, boleh nggak? Kalau Tuhan bilang nggak boleh, nggak apa-apa. Jadi ketika dia bilang nggak boleh, saya bilang nggak apa-apa. Padahal Tuhan mau kita jalan. Lihat ini firman Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar, nggak heboh, nggak bingung, dan tidak akan lari-lari berjalan. Ambil keputusan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Mau apapun keadaannya, Tuhan berjalan di depan dan yang di belakang itu Tuhan yang tutup semuanya. Nah ini untuk orang-orang yang berdoa. Amin. Ulangan 5 ayat 33. Kalau Tuhan yang tutup barisannya, kalau Tuhan yang mulai, maka saudara lihat Ulangan 5 ayat 3. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Karena Tuhan di depan, Tuhan di belakang. Bagian kita cuma satu, yang di tengah ini, lakukan. Jangan keluar dari barisan Tuhan. Ikut, Tuhan bilang ke kiri, kita ke kiri. Tuhan bilang ke kanan, kita kanan. Tuhan bilang lempeng, kita lempeng. Jangan keluar dari barisan Tuhan. Lihat, segenap jalan yang diperintahkan padamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup baik keadaanmu. Tapi kalau kita keluar, angkat tangan saya saudara. Ketika kita berdoa, lakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya ini akibatnya. Hidup kita akan hidup, gak akan mati lagi. Keadaanmu dan baik keadaanmu, kita nyaman, kita enak, serta lihat umur kita panjang. Ikutin aja apa kata Tuhan. Sekarang kembali kepada saudara saya. Ini firman untuk masuk tahun 2022. Mau setengah-setengah ikut Tuhan, saya nggak tanggung jawab. Mau setengah-setengah berdoa, saya juga nggak mau tanggung jawab. Saudara nggak akan pernah lihat janji Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya mau sungguh-sungguh, saya katakan pada diri saya, tahun 2022 ini adalah tahun doanya saya.
Tahun 2022 adalah tahun saya baca Alkitab. Tahun 2022 adalah tahun saya bawa jiwa. Dan saya percaya nggak usah saya minta, Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Ayo kita bantu Bapak, kami bersyukur karena kami percaya benar bahwa tahun ini tahun keemasan, tahun kemuliaan, tahun di mana dunia dipulihkan kembali. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami dipulihkan, dunia sedang memulihkan apa yang sudah hancur, dunia sedang memulihkan, membenahi apa yang sudah tidak ada, bahkan yang hilang sedang dikembalikan lagi. Tapi kami Tuhan, kami hidup dengan Engkau. Kami tahu benar Tuhan, ketika kami hidup dengan Engkau, ketika kami benar-benar mau baca firman Tuhan, mau berdoa makin melekat dengan Engkau, pertolongan Tuhan nyata, nggak pernah setengah-setengah. Sampai di sini Tuhan terus menolong kami. 2021 Tuhan sudah tolong. 2022 kami akan melihat kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami untuk tidak setengah-setengah melepaskan masa lalu kami. Ajar kami untuk tidak setengah-setengah melepaskan dosa. Tapi sebaiknya kami mau melekat sungguh-sungguh kepada Allah. Kami mau komit untuk baca Alkitab, kami komit untuk berdoa, kami komit untuk melayani, kami komit untuk membawa jiwa. Dan kami percaya hal-hal yang menjijikan di mata Tuhan, yang sia-sia, biarlah itu kami buang Tuhan dari kehidupan kami. Dan kami tidak kompromi lagi dengan dosa. Karena waktunya buat kami saat ini berbalik, berseru, berteriak kepadamu Tuhan. Waktunya buat kami berteriak kepadamu Bapa. Untuk keluarga besar kami, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak kami, untuk pelayanan kami. Bahkan kami ingin berteriak untuk pekerjaan dan usaha kami ya Bapa. Dan kami percaya hidup kami hanya tergantung dengan doa. Kami tahu mujizat masih ada sampai hari ini. Ketika orang benar berteriak Tuhan, Engkau akan menyatakan apa yang diinginkan hatinya. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau berperang buat kami. Kami bersyukur ketika kami sungguh-sungguh berteriak kepadamu. Iman kami beda, iman kami berubah. Kami punya iman untuk memasuki tahun baru ini. Kami punya iman karena kami percaya Tuhan berjalan di depan kami, dan Engkau Yesus yang menutup barisan kami. Oleh sebab itu Bapa, Engkau Tuhan yang menggenapi janji, asalkan kami mau melakukan perintah-Mu. Engkaulah Allah yang mengangkat, mempromosikan kami, asalkan kami mau terus dalam barisan Tuhan. Dan kami percaya tahun ini orang akan melihat Alkitab dalam hidup kami. Tahun ini akan banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan. Dan akhirnya Engkaulah Tuhan yang boleh dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan. Puji Tuhan, saya menunduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan setiap persembahan dan kita akan berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kami percaya Bapa, karena pertolongan-Mu kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami percaya Engkau telah menyertai kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Sebagai tanda ucapan syukur kami memberi yang terbaik apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati Bapa, kiranya tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan GBI Victorious Family. Kami mengajak saudara untuk bergabung dalam kegiatan Victorious Home. Dalam kegiatan ini, saudara dapat saling bertemu bersama dan mengikuti fellowship dalam komunitas Victorious Family melalui Zoom. Untuk itu, kami mengajak saudara ikut dalam Victorious Home dan jadwal yang ditampilkan di layar. Bagi saudara yang rindu dengan kebersamaan keluarga besar GBI Victorious Family, dapat menghubungi YMGS atau pelayan Tuhan di wilayah saudara beribadah. Dalam kesempatan ini,
kami juga mengajak wanita-wanita GBI Victorious Family. Kami bergabung dalam kegiatan Victorious Woman. Dalam kegiatan ini, Anda dapat saling mengenal lebih dekat, mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara Sema, dan juga mendapatkan pembekalan yang akan membuat Anda semakin dewasa dan kuat di dalam Tuhan pada masa-masa yang sulit ini. Victorious Woman diadakan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi WA Sekretariat GBI Victorious Family yang ditampilkan berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji Engkau yang sudah mendengar dan siap melakukan firman Allah, engkau yang mau berkomitmen untuk hidupmu di tahun 2022, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau di dalam hidupmu, keluargamu, sanak saudaramu, bahkan orang-orang yang kau kasih, orang cintai. Diberikan pertolongan yang khusus bagi saudara saya, bagi orang-orang yang mencari Tuhan yang setia. Janji Tuhan Yesus, pertolongan, pembelaan, serta sinar kemuliaan akan terus menyinari engkau mulai sore hari ini sampai Yesus datang 2 kali menjemput saya di awan-awan kemuliaan. Yang percaya katakan